Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam permenungan saya mengenai bacaan Injil Lukas pada hari ini, pada umumnya penderitaan tidak masuk dalam kategori pilihan hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang mau menderita. Tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya susah. Semua orang pengen supaya hidupnya selalu bahagia, dijauhkan dari segala hal-hal yang kadang membuat hidupnya susah. Tapi dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar berbeda dengan Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang waktu penderitaannya. Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa hidup bukan hanya senang-senang saja, tapi juga ada penderitaan. Bahwa hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Maka hidup adalah sebuah pesta yang harus terus dirayakan. Maka ketika ada penderitaan, ketika orang mampu menerima penderitaan itu dalam hidupnya, sebagai bagian dari hidupnya, maka dia akan tetap selalu bersyukur akan apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menerima setiap peristiwa yang terjadi, baik itu kegembiraan maupun itu penderitaan? Lalu mampukah kita merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa dalam kehidupan kita? Ini yang paling penting, merefleksikan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus taat pada kehendak Bapa demi keselamatan manusia seluruhnya. Makanya Yesus mau menerima apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Bapanya sendiri. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus terlaksana di Yerusalem. Penderitaan menjadi jalan kemuliaan bagi Yesus di Yerusalem. Maka sekali lagi, Yesus menerima segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, lebih mudah kita merasakan bahwa kita dicintai oleh Tuhan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman kegembiraan. Tapi mampukah kita melihat bahwa Allah setia, Allah begitu baik juga di dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan? Mampukah kita melihat bahwa Allah setia dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan? Bahwa sekalipun Anda dilukai, sekalipun Anda ditinggalkan, sekalipun Anda disakiti sampai detik ini, Anda masih bertahan. Dan itu bukan karena kuat kuasamu,
Tapi karena Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan Anda, Dia yang meneguhkan Anda, Dia yang menguatkan Anda, Dia yang memanggul salib penderitaan itu bersama-sama dengan Anda, maka Anda masih bisa bertahan sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari dalam kehidupan kita juga belajar untuk menerima setiap peristiwa, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan. Lalu merenungkan, merefleksikan itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saya. Di balik penderitaan, kita mampu belajar untuk memperbaiki hidup kita. Di balik penderitaan, kita berjuang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, saya mengajak Anda untuk belajar dari sikap hidup Yesus. Dia selalu setia kepada Bapanya dan membiarkan kehendak Bapanya terjadi dalam kehidupannya. Kita juga membiarkan diri kita agar kehendak Tuhan terjadi melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita mampu untuk tetap setia. Apapun situasi hidupmu, entah kegembiraan, entah penderitaan, terimalah itu dengan sukacita. Karena baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan, Anda masih bertahan sampai hari ini. Itu karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Maka mari kita datang kepadanya. Agar apapun yang kita hadapi, kita tetap diteguhkan iman kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas setiap rahmat dan berkat yang masih kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap mujizat-mujizat-Mu. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Tuhan, berkatilah orang-orang sakit. Berikanlah mereka harapan akan kesembuhan. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan beban yang berat. Bantulah mereka, agar mereka tidak jauh daripadamu, tapi semakin percaya bahwa saat ini Engkau mendampingi mereka masing-masing. Bapa yang maha baik, kami percaya Engkau Allah yang selalu setia bersama dengan kami. Berkatilah kami sepanjang hidup kami hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.